Salah guys ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan menginstal Windows 11 via flash disk. Di sini untuk menginstal Windows 11 via flash disk kita membutuhkan alat tambahan untuk mengekstrak file ISO dari Windows 11-nya ke flash disk. Kita menggunakan Rufus untuk memborning file ISO nanti ke flash disk kita. Teman-teman bisa download Rufus 3.8 portable ini, klik aja di rufus.id, download. Nah, kalau ada iklan seperti ini langsung aja tutup. Kemudian dia akan langsung menginstal. Dan selanjutnya kita akan mendownload Windows 11 di windows11.microsoft. Tulis saja di browser Windows 11, kemudian pilih yang paling atas. Kemudian di sini kita pilih create Windows 11 installation media, kemudian klik download. Nah, kemudian di sini Microsoft Software license bla bla bla, kemudian accept aja, ini kayak perjanjian lah sama Microsoft, accept. Kalau teman-teman mau baca yang tadi bisa juga sih, tapi saya malas. Nah, kemudian di sini select bahasa, pilih bahasa, kemudian Asian Windows 11, atau bisa juga teman-teman custom. Nah, Indonesia juga ada nggak ya? Oh, udah ada. Kesian banget Indonesia, nggak ada. Bisa aja English State, kemudian Windows 11, atau ini juga dijantan, nggak perlu juga, nggak apa-apa. Kemudian next. Kemudian di sini flash disk, pilih yang ISO teman-teman ya, USB flash disk. Sebab kalau via flash disk ini filenya 18 GB, waduh miskin kita. Kemudian kalau file ISO biasanya kalau Microsoft biasanya sih 5 GB, 5 GB setengah. Nah, lumayan tuh, aman 2 GB. Kemudian klik next. Nah, di sini kita taruh di DT semester 4. Saya tulis software aja dah. Windows saya kasih nama Windows 11.iso. Kemudian save. Nah, kemudian dia akan melakukan download Windows 11-nya, baru 0%. Aduh, kapan selesainya? Nah, setelah selesai downloadnya teman-teman tadi ya, teman-teman klik finish, kemudian dia di sini akan memborning file ISO Windows 11-nya. Kemudian kita sudah punya file ISO Windows 11 di drive D semester 4 software. Baik, kita akan lanjutkan membuat bootable Windows 11-nya di flash disk. Setelah teman-teman download Rufus tadi, kemudian file ISO dari Windows 11 juga, sekarang Rufusnya klik kanan lalu open, atau bisa juga klik 2 kali. Setelah itu run. Kemudian sini select. Setelah itu klik Windows 11.iso, kemudian open. Di sini teman-teman akan muncul mana flash disk yang akan digunakan untuk menginstal Windows 11-nya. Di sini saya menggunakan
namanya apa ini, besarnya 2 TB. Kemudian di sini ada yang Windows 11.iso, ini biar aja. Kemudian di sini pilih MBR atau GPT. Kemudian oh ya, di sini harus teman-teman sesuaikan sama tipe laptop teman-teman, apakah MBR atau GPT. Nah, untuk cara cek tipe laptop, caranya klik kanan pada logo Windows, kemudian disk management, kemudian pilih disk 1 yaitu disk C ini. Setelah itu properties, setelah itu volume. Nah, di sini tipe laptop saya itu GPT. Nah, maka di sini saya pilih GPT. Kalau pilih MBR nanti tidak bisa terinstall Windows 11-nya di laptop saya, karena yang kita gunakan itu GPT, MBR, maka di sini harus GPT juga. Setelah itu klik aja langsung start. Nah, di sini ada warning all data on device, yang dimana ini itu maksudnya teman-teman ya, flash disk teman-teman itu akan kena format, mulai dari file, foto, dokumen, semuanya akan dihapus bersih. Saya sarankan teman-teman amankan dulu file-file yang dibutuhkan pada flash disk teman-teman, baru di format. Setelah itu klik OK. Nah, baik, kalau sudah selesai ekstrak file ISO Windows 11 ke flash disk, maka dia tulisan di sini ready. Setelah itu langsung aja di close. Selesai membuat bootable bootable flash disk. Selanjutnya kita akan setting bagian BIOS di Windows 10 Aspire 3. Baik, kita lanjut untuk install Windows 11-nya dengan men-setting BIOS pada laptop Aspire 3. Kita langsung saja kita restart dia untuk masuk ke BIOS. Restart. Kemudian setelah tekan F2. F2. Dan ini biasanya setiap laptop, tipe laptop itu berbeda-beda. Ada yang pakai F2, F10, kemudian lupa. Kemudian teman-teman colokkan juga flash disk teman-teman yang sudah dijadikan bootable tadi. Oh ya, di sini kalau teman-teman punya password BIOS, masukkan password BIOSnya tuh 2 3 4 5, kemudian enter. Setelah kita masuk ke menu BIOS, maka inilah tampilan BIOS dari dari laptop Acer Aspire 3. Di sini USB drive saya terdeteksi di nomor 2, karena di sini kita akan mengubahnya di nomor 1. Caranya dengan menekan F6. Oh ya, ini juga teman-teman di disable. Kalau bagi teman-teman yang nggak bisa diklik atau nggak bisa disable, ini caranya masuk ke security, kemudian di sini masukkan buat password. Karena saya sini sudah ada passwordnya, saya tunjukkan dah cara buat password BIOS. Saya hapus dulu passwordnya. Nah, di sini kan tidak bisa dia disable otomatis, tidak bisa nanti kita install Windows 11-nya. Caranya di sini kita buat password di BIOS-nya dengan cara masuk ke set supervisor password. Setelah itu enter, masukkan password. Di sini saya contohkan 1 2 3 4, kemudian konfirmasi lagi 1 2 3 4. Ntar kemudian continue. Nah, setelah itu
Nah, di sini sudah bisa sudah bisa diklik. Ini biarin aja UHV, kemudian ini di disable, kemudian ini ditaruh di nomor 1. Caranya tekan F6. Nah, tekan F10 untuk menyimpannya. Setelah itu yes. Nah, baik, setelah kita setting di BIOS, kemudian kita buat bootingnya USB drive yang nomor 1, maka dia tampilannya seperti ini. Di sini kita setting lagi di regedetnya dengan cara tekan Ctrl Shift F10, dan di sini kita tulis regedet local mesin, kemudian sistem dan setup. Di sini kita buat key baru, kemudian kasih nama lab config, kemudian klik kanan new, pilihan 32 bit teman-teman ya. Klik kanan dan di word 32 bit value, kasih nama bypass tpm check, bypass tpm check, kemudian klik kanan modify value nya 1, buat lagi new, kasih nama bypass secure, boot check, bypass secure boot. Kemudian klik kanan modify, kasih 1 juga, kemudian klik kanan lagi new, kasih nama bypass RAM check, oke. Setelah itu kita bypass RAM check, bypass secure boot, bypass tpm check, kemudian kita close saja. Sini kita exit, kemudian di sini langsung aja di next, klik next dan install now. Kemudian di sini the product key lockage lock and edge. Kemudian di sini maksudnya kalau teman-teman sudah membeli lisensi Windows 10 dari Microsoft, maka di sini tempat masukkan product key-nya. Karena di sini kita tidak punya, maka I don't have product key. Dan selanjutnya pilih Windows 11 Pro, kemudian next lagi. Kemudian accept, ini sejenis perjanjian lah sama Microsoft. Kalau mau dibaca juga silahkan teman-teman, saya males baca. Next lagi, kemudian di sini upgrade installation, kemudian custom. Saya sarankan yang upgrade aja, karena ini kan kita sudah baru download, masa di upgrade gitu kan ya. Kan enggak sedikit ngotak. Di sini custom, kemudian di sini pilih yang drive. Kemudian kalau mau buat partisi baru juga bisa juga teman-teman ya. Sini saya nggak perlu aja, biarin aja satu partisinya. Kemudian next, kemudian installation, install Windows. Kemudian di sini copying, dia lagi proses instalasinya teman-teman ya. Di sini biasanya agak sedikit lama dia. Tuh.
Baik teman-teman, setelah dia lakukan instalasi kemudian tadi dia restart juga restart secara sendirinya. Kemudian selanjutnya kita di sini this is content or icon, yaitu negara lokasi kita. Ntar saya cari Indonesia. Indonesia sih. Itu pilih lah, kemudian yes. Nah baik, setelah tadi kita buat nama komputer kita, kemudian kita buatkan password, masukin 1 2 3 4 5 6 7 8 biar tidak lupa. Setelah itu next. Maksudnya apa ini? Coba klik no aja, coba klik no, then next. No, coba next lagi. Let's this record. Coba no, coba no lagi. Share no, coba next. Nah setelah itu teman-teman ya, setelah tadi kita request pertanyaan security, kemudian next lagi, next lagi. Nah setelah beberapa saat lagi, nah waduh start welcome, start kali ya. Baik, sekian dulu tutorial dari saya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe. Salam dari Ngoprek IT. Baik, sekian dulu. Baik, inilah tampilan Windows 11. Agak 3D juga nih. Ngeri. Baik, jangan lupa di like ya, di subscribe juga. Salam dari Ngoprek IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.